pada pertemuan kali ini kita masih mempelajari mengenai statistika, yaitu tentang ukuran pemusatan data. Nah, pada pertemuan sebelumnya kita juga mempelajari statistika, yaitu tentang penyajian data. Nah, dalam penyajian data itu bisa berupa tabel. Kemudian dalam bentuk tabel tersebut bisa lagi disajikan dalam bentuk diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Nah, sekarang kita mempelajari mengenai ukuran pemusatan data. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini ialah yang pertama, kalian dapat menentukan nilai rata-rata dari suatu data. Kemudian kalian dapat menentukan median dari suatu data. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan modus dari suatu data. Nah, ukuran pemusatan data ini ada 3. Tadi yang pertama adalah mean atau biasa disebut dengan rata-rata. Yang kedua adalah median dan yang ketiga adalah modus. Nah, di sini mean adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data. Cara menentukan mean yaitu dengan membagi jumlah seluruh nilai dari suatu kumpulan data dengan banyaknya data. Nah, misalkan ada X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn adalah nilai data dari sekumpulan data yang banyaknya n buah, maka rata-ratanya adalah, nah disitu ada rumusnya, mean sama dengan X bar sama dengan X1 tambah X2 tambah X3 tambah dan seterusnya tambah sama dengan Xn per n. X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai N XI per I. Sigma itu adalah jumlah keseluruhan dari XI. Nah, dengan X bar sama dengan rata-rata dibaca dengan X bar, N sama dengan banyaknya data, Xn sama dengan nilai data ke I. I-nya adalah 1, 2, 3 dan sampai N. Kemudian sigma I sama dengan 1 sampai N, XI itu sama dengan jumlah semua nilai data. Nah, itu untuk rumus mean. Nah, untuk data berkelompok, mean dapat dicari dengan X bar sama dengan sigma I sama dengan 1 sampai K, F kali XI per sigma I sama dengan 1 sampai K, FI. Nah, dengan X bar sama dengan rata-rata, kemudian K sama dengan banyaknya kelompok, FI sama dengan frekuensi kelompok ke I itu tadi sama dengan 1, 2, 3 dan sampai N, kemudian XI adalah nilai kelompok ke I. Nah, lanjut kita masuk ke contoh. Nah, di situ diberikan nilai ulangan 5 orang siswa pada pelajaran matematika yaitu 8, 10, 7, 8, dan 6. Kemudian tentukan nilai rata-rata dari 5 orang siswa tersebut. Nah, untuk penyelesaiannya tinggal kalian masukkan rumus mean tadi apa, yaitu X bar sama dengan X1, X2, X3 dan seterusnya sampai Xn. Nah, karena di sana hanya ada 5, jadi X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 tambah X5. Nah, di situ X1-nya adalah 8, X2-nya 10, X3-nya 7, X4-nya 8, dan X5-nya adalah 6. Per N-nya ada 5, jadi per 5. Nah, 8 tambah 10 tambah 7 tambah 8 tambah 6 itu sama dengan 39 dibagi dengan 5 ialah 7,7. Nah, jadi nilai rata-rata dari 5 orang siswa tersebut adalah 7,7. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Nah, lanjutlah kita ke median. Nah, di sini median adalah nilai tengah pada suatu kumpulan nilai data yang telah disusun dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Nah, misalnya X1, X2, X3 sampai Xn adalah data yang telah diurutkan dari nilai terkecil sampai terbesar sehingga diperoleh urutan data X1 kurang dari X2 kurang dari X3 kurang dari titik-titik kurang dari Xn. Itu disebut dengan median. Nah, di sini misalkan banyak data adalah n. Jika n adalah bilangan ganjil, maka median adalah nilai dari data yang terletak pada posisi paling tengah, yaitu data ke n tambah 1 per 2. Nah, jadi rumus mediannya adalah ME sama dengan XN tambah 1 per 2.
Ini untuk bilangan ganjil, jumlah bilangan yang ganjil. Kemudian, nah di sini jika ada n bilangan genap, maka median adalah rata-rata dari dua data yang terletak pada posisi paling tengah, yaitu rata-rata dari data ke n per 2 dan data ke n per 2 ditambah 1. Nah rumusnya ME sama dengan setengah dikali XN per 2 ditambah XN tambah 1 per 2. Nah itu rumus untuk bilangan yang genap. Langsung kita di sini ada untuk data kelompok, median atau nilai tengahnya dapat dihitung dengan ME sama dengan L ditambah N per 2 dikurang FK per Fmed kali C. Nah, itu dengan ME sama dengan median atau nilai tengah, L adalah tepi bawah kelas median, FK adalah jumlah frekuensi kelas sebelum kelas median, dan Fmed adalah frekuensi kelas median, dan C adalah interval kelas. Nah, langsung kita masuk ke contoh. Diberikan data 7, 6, 11, 5, 8, 9, 13, 4, 10. Nah, berapakah median dari data tersebut? Nah, untuk penyelesaiannya, data diurutkan dari kecil ke besar. Nah, kita urutkan dulu. Nah, jadi setelah diurutkan yaitu menjadi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13. Nah, banyaknya data ada 9. Nah, 9 itu ganjil atau genap? Ya, 9 adalah ganjil. Maka median dari data adalah, ya tinggal kita masukkan MEX. Rumusnya ME sama dengan XN ditambah 1 dibagi dengan 2. XN. N-nya tadi ada 9, jadi X9 ditambah 1 dibagi 2. Nah, X9 adalah 9 ditambah 1 jadinya X10. X10 dibagi dengan 2 jadi X5. Nah, X5 adalah 8. Nah, coba kalian lihat. X1 adalah 4, X2 adalah 5, X3 adalah 6, X4 adalah 7, dan X5 adalah 8. Nah, jadi 8 merupakan nilai tengah dari data tersebut. Nah, jadi median dari data di atas adalah 8, karena 8 merupakan nilai tengah dari data tersebut. Nah, kemudian kita masuk ke modus. Nah, modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, untuk menentukan modus dari data tunggal, kita cukup mengurutkan data tersebut, kemudian mencari nilai data yang frekuensinya paling besar, atau jumlahnya yang paling banyak. Nah, untuk data kelompok, skor atau nilai modus ditentukan dengan rumus MO sama dengan TB ditambah D1 per D1 ditambah D2 dikali dengan C, dengan MU sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, kemudian D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya, dan C ialah panjang interval kelas. Nah, ini untuk data berkelompok. Nah, contoh, tentukan modus dari data berikut. 3, 6, 4, 4, 5, 3, 4, 7, 3, 2. Nah, ini untuk data tunggal. Nah, urutan data tersebut. Nah, data tadi kita urutkan dulu, yaitu 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Nah, nilai data yang banyak muncul adalah 3 dan 4. Karena sama-sama 3. 3 ada 3, 4 ada 3. Nah, jadi data yang paling banyak muncul adalah 3 dan 4. Maka modus dari data tersebut adalah 3 dan 4. Nah, karena sama-sama paling banyak yaitu 3. Nah, nanti misalkan jika ada 4 ada 5. Nah, jadi misalkan ada data di sini. 2, 3, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi nilai data yang banyak muncul adalah 4. Karena 4-nya ada 5, sedangkan 3-nya hanya ada 3. Nah, jadi modus dari data tersebut adalah 4. Kalau contoh ini ada 2, yaitu 3 dan 4. Nah, sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak, nah coba kalian kerjakan latihan berikut. Nah, di sini berikut ini adalah data nilai ujian matematika 20 siswa kelas 9E SMP Ceria.
Nah, di sana ada 60, 80, 90, 70 dan seterusnya sampai 90. Nah, yang pertama, coba kalian urutkan data di atas dari nilai terkecil sampai terbesar. Kemudian buatlah tabel yang menyatakan nilai ujian dan frekuensi siswa yang mendapatkan tiap-tiap nilai tersebut. Nah, cara kalian membuat tabel tersebut, misalkan 60, frekuensinya ada berapa? Frekuensi itu bisa disebut dengan jumlahnya. Jumlah 60 itu ada berapa? Kemudian 80. Nah, 80 itu ada berapa frekuensinya? Kemudian 90. 90 ada berapa frekuensinya? Dan seterusnya. Nah, itu cara kalian membuat tabelnya dengan frekuensi. Kemudian yang kedua, hitunglah mean, median, dan modus dari data tersebut. Nah, kalian tinggal masukkan rumus-rumusnya tadi. Misalkan di situ datanya ada 20, jadi X1 sampai X20. Nah, di situ kalian tinggal masukkan rumus mean apa, median apa, dan modus. Modus itu tadi adalah nilai yang paling banyak muncul. Nah, data ini merupakan data tunggal, bukan data berkelompok. Sekarang kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini ialah dalam statistika, ukuran pemusatan data diantaranya adalah mean, median, dan modus. Nah, mean adalah nilai rata-rata dari suatu kumpulan data, kemudian median adalah nilai tengah pada suatu kumpulan nilai data yang telah disusun dari nilai terkecil hingga nilai terbesar. Kemudian yang terakhir, modus adalah nilai yang paling banyak muncul dalam suatu kumpulan data. Nah, inilah kesimpulan pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat dipahami dan kalian tetap semangat dalam belajar. Kita akhiri pembelajaran kita pada hari ini. Jika terdapat kekurangan, kakak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.